Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Musa di tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 IPA Manusia dan Lingkungan. Aktivitas manusia berupa gerakan seperti menulis, makan, melempar, menendang bola, mengayuh sepeda, dan lain-lain melibatkan anggota gerak. Sedangkan anggota gerak sendiri itu digerakkan oleh tulang dan otot. Makanan yang sehat untuk tulang dan otot diantaranya sayur, susu, daging, dan telur adalah makanan yang membuat otot dan tulang menjadi kuat. Kita bahas di sini tentang tulang dan otot. Yang pertama kita bahas tulang. Tulang adalah alat gerak pasif. Tulang mampu membentuk rangka. Fungsi tulang selain menjadi alat gerak yaitu menopang tubuh agar tidak terjatuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot untuk bergerak. Kemudian yang ketiga, memberi bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuh kita itu menyesuaikan ototnya. Misalnya tengkorak, menyesuaikan rangka tengkoraknya. Dan ketika lengan kita panjang, maka itu menyesuaikan tulang yang panjang. Yang terakhir, melindungi alat tubuh yang lunak seperti hati atau juga otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Tulang dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipih. Tulang pipih itu ada di telapak tangan dan tulang rusuk. Kemudian ada tulang pipa, ada pada bagian paha dan tulang lengan kita. Bentuknya seperti pipa, panjang dan keras. Kemudian yang kedua ada tulang berdasarkan zat penyusunnya dibagi menjadi dua juga. Yang pertama tulang rawan, bentuknya lunak seperti hidung, telinga ataupun persendian. Yang kedua tulang keras atau disebut juga tulang sejati, itu contohnya tulang tengkorak, mengandung banyak zat kapur di sana. Kemudian alat gerak manusia itu berupa lengan dan kaki. Kita banyak sekali membahas tentang tulang lengan dan kaki di sini. Banyak sekali tulang di dalam lengan kita. Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, dan banyak lagi di sana. Kemudian kita membahas tentang otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Terdapat pada setiap bagian tubuh, berfungsi menggerakkan bagian tubuh dengan kontraksi. Yang terakhir, otot bekerja mengubah lemak dan glukosa menjadi gerak. Ada 3 karakteristik otot, yaitu yang pertama kontraktibilitas atau otot itu memendek. Yang kedua ekstensibilitas, otot itu melakukan relaksasi atau memanjang. Dan yang ketiga elastisitas, otot tersebut mampu kembali ke bentuk semula. Kemudian ada 3 macam otot di sini. Yang pertama otot polos, menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan, misalnya sistem pernafasan dan pencernaan. Jadi ketika kita makan itu dengan otomatis otot polos akan mencerna atau menggerakkan lambung secara otomatis. Yang kedua otot jantung, menggerakkan jantung karena jantung itu digerakkan oleh syaraf otonom, maka otot jantung itu senantiasa menggerakkan jantung. Dan yang ketiga yaitu otot lurik, yaitu otot yang menempel pada rangka atau tulang. Di sini otot lurik mampu kita kendalikan seperti tangan dan kaki yang bisa kita kendalikan. Kita akan membahas macam sendi dan gerak otot. Macam-macam sendi ada yang pertama yaitu sendi putar, bergerak memutar, terdapat pada tulang leher dan bertemu dengan tulang tengkorak. Sehingga di situ kita bisa berputar. Kepala kita bisa berputar ke arah manapun. Jadi bisa berputar. Yang kedua yaitu
Sendi engsel bergerak ke satu arah saja. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Seperti pintu, engsel dalam sendi di bagian tangan pun seperti itu. Yang ketiga, sendi peluru bergerak ke semua arah. Contoh tulang panggul dan paha. Ketika kita menggerakkan kaki kita kemanapun dengan poros di paha, kita bisa menggerakkan kaki kita ke segala arah. Yang keempat, sendi pelana, yaitu bergerak kedua arah. Contohnya tulang telapak tangan dan ibu jari. Hanya mampu digerakkan kedua arah saja. Yang terakhir yaitu sendi geser, hanya dapat bergeser. Contoh pergelangan kaki yang tidak bisa digerakkan memutar ataupun ke segala arah. Seperti itu. Dan kita bicara tentang macam gerak otot. Ada menekuk dan lurus, menurun dan menekan ke bawah, menaikkan, memutar, menjauh dan mendekat. Menekuk dan lurus sama ketika kita menggerakkan tangan, menekuk ataupun lurus. Menurun atau menekan ketika kita menghentakkan kaki ke bawah, atau ketika menaikkan otot. Ketika kita membuka mulut itu berarti menaikkan, ketika kita menutup berarti menurunkan. Memutar ketika kita memutarkan kepala, ketika kita nengok kanan nengok kiri, itu termasuk gerak otot memutar. Dan yang terakhir, contoh menjauh dan mendekatan itu seperti gerakan merentangkan tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.